SMP IP adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Yayasan Muhammad Idris, yang memang fokus pada pendidikan Islam ala pesantren salaf. Di dalamnya terdapat pondok pesantren Hidayatul Mubtadin Unit 1, 2, 3, dan 4, SDIT Samawi, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. SMP Islam Prestasi Al-Mubtadin atau dikenal dengan SMP IP sudah berdiri sejak tahun 2010. Sejak saat itu, SMP IP secara konsisten terus-menerus mendidik generasi bangsa dengan nilai-nilai agama Islam, sekaligus mengajarkan ilmu umum sesuai dengan kurikulum nasional yang disepakati. SMP Islam Prestasi Al-Mubtadin berlokasi di Karangmojo, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 kata kunci dalam visi misi kami, yaitu ngaji, life skill, dan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Indrawati, mahasiswa pendidikan guru dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Selasa 5 Maret 2024 di SMP Islam Prestasi Al-Mubtadiin dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Kepada Dewan Penguji dan semuanya, mohon kritik dan sarannya agar menjadi pembelajaran untuk saya selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai guru profesional. Salam semangat dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Dipimpin oleh Dani.
kita lihat analisisnya. Loh, kok masih ada yang bunyi? Sudah HP-nya disimpan dulu. Lihat ke depan semuanya. Kita akan melihat soalnya tadi ya. Apakah kalian sudah tahu tentang struktur teks pidato? Tadi semuanya menjawab iya. Hijau semua. Berarti semuanya sudah tahu tentang struktur teks pidato? Ya. Oke. Sudah dipelajari ya? Apakah kalian sudah tahu tentang unsur-unsur teks pidato? Beliau dulunya terkenal sebagai orator sejati. Apa sih orator tuh? Orang yang membawakan pidato. Orang yang berpidato itu kita sebut sebagai orator ya. Berasal dari kata orasi. Orangnya jadi orator. Nah, sebagai orator sejati karena terkenal dengan kalau beliau sedang berpidato itu menggebu-gebu. Jadi pesannya itu tersampaikan kepada yang menyimaknya. Kita akan melihat pidato beliau. Berarti kalau yang berpidato itu Insinyur Soekarno biasanya berkaitan dengan apa? Tentang perjuangan, tentang proklamasi. Nah, ini judulnya adalah pidato Bung Karno saat proklamasi 17 Agustus 1945. Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Maka Sudah menonton tadi ya? Pidatonya tadi ya, sudah menyimak ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ini agar kalian tahu pesan atau gagasan apa yang ada dalam pidato tersebut. Pertanyaan pertama, apa sih temanya pidato tadi? Oh iya, proklamasi. Jadi memang Presiden Soekarno menyampaikan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Informasi penting apa yang didapat dari pidato tadi? Kita harus berani melawan penjajah. Maksudnya kita harus berani untuk bertekad memerdekakan Indonesia. Gitu. Sebutkan bagian pembuka pidato itu tadi. Ada salamnya, ada sapaannya. Sapaannya tadi apa? Saudara-saudara. Ya kan? Sapaan itu. Ya. Kemudian, adakah ajakan dalam pidato itu? Banyak. Apa? Marilah kita apa tadi? Berani untuk tadi ya, bahasanya memerdekakan Indonesia. Itu yang disebut dengan pidato persuasif. Di dalamnya ada ajakannya. Nah, kita
yang mengajak. Yang lain gimana kok dari tadi suka terus? Sapaan. Oh, sapaan. Biasanya ada di bagian mana kalau sapaan? Oh, bukan. Di tengah boleh nggak ada sapaan? Boleh. Hadirin yang saya hormati. Nah, atau tadi seperti sini Soekarno, saudara-saudaraku. Gitu ya. Itu sapaan. Terus yang kalimat aktif, emotif, teknis nggak tahu? Jarang. Oh, jarang. Teknis. Teknis di teks lain juga ada. Kata-kata yang berkaitan dengan apa kalau teknis? Di bidang tertentu. Oh, Pais masih ada aura-aura politik-politiknya. Pais, maaf. Iya, contoh bidang politik gitu ya. Apa kata teknisnya di bidang politik? Oh, pemilu, kampanye, ya kan? Yang gampang deh. Di kata teknis di bidang kesehatan, ternyata tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kita sekarang berkelompok ya. Langsung kita berkelompok seperti biasa akan dikelompokkan secara acak, random, hitungan, menggunakan hitungan. Satu kelompok 4 orang, ini semuanya ada 16, berarti jadi 4 kelompok ya. Hitung 1 sampai 4, kemudian diulang. Siap? Oke, silakan berkelompok sesuai dengan angka masing-masing. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk, silakan aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mungkin agak kesini aja supaya wifi-nya lebih kuat ya.
Yang penting aja. Ya. Ini di apa namanya bentar ya. Di tulisnya aja nanti kayak terus ini sama penyampaian topik. Kalau mau mudah dibaca kan, nanti bagian pembukaan dari mana sampai mana, isi dari mana sampai mana. Jadi nanti kita tinggal fokus deh. Baca kali ya. Nah, sudah ya, ini kalian sudah berdiskusi, kemudian selanjutnya waktu kalian untuk membuat laporan. Nah, laporan ya dalam bentuk poster menggunakan Canva. Jadi kalian menggunakan aplikasi Canva. Masih punya kan aplikasinya? Nah, jadi dari hasil analisis tadi dijadikan laporannya menggunakan Canva dalam bentuk poster. Nanti kalau sudah tinggal dikirim ke Bu Ari. Nah, itu sebagai bahan atau materi pada saat kalian presentasi di depan. Jadi disampaikan di depan seperti ini. Paham? Ya, silakan mulai pembuatan laporannya dari sekarang. Oke, sudah selesai semua laporannya ya? Oh, sudah selesai. Tadi lihat ada kelompok 1. Kanvanya tadi sudah bagus sekali. Kelompok 2 tadi masih proses belum selesai. Sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 3 sudah selesai, sudah dikirim. Kelompok 4 aman. Oke, sekarang nyicil aja. Langsung ke presentasi kelompok. Presentasi kelompok yang pertama yang Ibu rasa sudah sangat siap. Ini kelompok 1. Sekarang siap? Siap ya. Tadi sudah kirimkan ininya juga. Oke, ini adalah hasil dari kerja kelompok 1. Silakan sempat sendiri atau dengan siapa? Ya, yang lain menyimak. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan presentasi tentang struktur teks pidato yang berjudul disiplin waktu belajar oleh kelompok kami. Atau pembukaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalimat sapaan ada yang saya hormati Bapak Ibu. Terus topiknya disiplin waktu belajar. Isi
opini. Buktinya sekarang banyak siswa yang lebih memilih bermain ponsel sepanjang waktu sehingga mereka lupa akan kewajiban mereka untuk belajar dan mengerjakan tugas. Faktanya dampak negatif ada yang membuat kita lalai terhadap waktu. Data akibatnya mereka tidak akan disiplin dalam belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ya. Menutup, simpulan disiplin dalam kedisiplinan adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan ini. Terus ada semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang masih belum jelas? Emotifnya tadi? Oh iya, dulu. Emotif. Kata emotif ya? Kalimat emotif. Kita akan merasa menyesal karena waktu yang kita miliki hanya digunakan untuk bermain game dan bermalas-malas. Ada yang begitu juga nggak? Ada yang melakukan itu juga tidak? Beda? Oke, tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, tadi sudah ada yang kirim lagi ya. Ini sampai bawah umur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi hasil kerja kami. Ini struktur teks pidato. Pertama ada pembukaan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salam pembuka, salam selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Isi topik pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang disiplin waktu belajar. Kedua, isi atau hal-hal penting, fakta dan kebiasaannya di era. Ya Dani, monggo. Dan ini akan mengungkapkan kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaan baru. Dengarkan ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Perhatikan, oke. Sudah selesai kita sampai ke presentasi. Berarti waktunya dari awal sampai tadi simpulannya apa? Kita sudah melakukan presentasi. Ternyata dalam teks pidato itu benar ya, strukturnya itu dari awal sampai akhir ada apa saja?
Pembukaan, visi, penutup, Ya. kaidah Apa sih yang paling kalian ingat dari 3 ini? pembuka. Paling gampang pembuka ya? Yang paling mudah dicari gitu. Oke, setelah ini coba kita buka lagi HP-nya. Kita akan melakukan cross test dengan menggunakan quizzes lagi. Silakan disiapkan HP masing-masing. Ya, sudah buka quizesnya, silakan join quiz dengan kode 190572. Sudah, Faiz, Arya, dan Emi masuk. Lanjut yang lain. Bolehlah sambil nungguin ya. Ini 9 asing kurang. Siapa yang mau masuk ini? Ada apa? Ada kendala? Oke. 11 12. Ya ampun. Satu lagi, siapa yang belum? Bayu, Bayu. Ayo Bayu. Dua. Ibu mulai aja ya. Ya, ibu mulai. Kanan kiri. Lagi lu. Wow, dari yang salah dari hati-hati. Yang dulu mengerjakannya soalnya. Ya. Terus pengerjaan tugas hari ini kalau menggunakan handphone, kemudian menggunakan model pembelajaran seperti ini, bagaimana? Lebih mudah? Mudah. Lebih mudah ya. Ada kesulitannya? Tidak. Tidak. Internet. Tadi kayaknya Iza kesulitannya pada saat pembuatan laporan. Ternyata kampanye yang berbahaya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Fatin. Hah? Siapa yang mau menyimpulkan? Yuk. Oh iya. Ayo. Menurut kalian dari awal sampai akhir, Jadi kita bisa tahu tentang struktur teks pidato. oke, Iza bentar. Kita bisa tahu tentang struktur teks pidato. Kemudian yang kedua adalah kaidah Kebahasaan. kebahasaannya. Kemudian pada saat mengerjakan kita bisa berdiskusi, ya kan? Enggak sih. Terus dalam pembuatan laporan dengan presentasi. Oke, sampai di sini informasi selanjutnya. Pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata-kata ilmiah dalam teks pidato ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak. Ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang mau bekerja sama dengan Bu Ari ya. Dengan pembelajaran hari ini semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.